Om Swastiastu. Baik, dalam kesempatan kali ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar untuk melakukan sedikit pembahasan mengenai materi hukum pidana di luar kodifikasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk aturan hukum pidana yang dihimpun dalam suatu dokumen atau buku sebagai suatu kesatuan atau yang dinamakan sebagai kodifikasi. Di dalamnya terdapat berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, KUHP merupakan himpunan dari berbagai tindak pidana yang disusun secara sistematis dalam suatu dokumen. Dengan memahami KUHP sebagai suatu kodifikasi atau himpunan tindak pidana, maka dari sini dapat disimpulkan tujuan adanya kodifikasi tersebut adalah untuk mempermudah penegak hukum maupun masyarakat luas menemukan macam-macam tindak pidana karena sudah terhimpun dalam satu buku. Selain himpunan peraturan, KUHP juga berisikan asas-asas hukum pidana yang mengatur batasan-batasan dari penerapan pasal-pasal dari tindak pidana tersebut. Asas yang dimaksud bukan merupakan asas acara pidana yang mengatur tata cara penegak hukum menjalankan peradilan pidana yang diatur dalam peraturan sendiri. Asas-asas hukum pidana ini terdapat dalam buku 1 KUHP yang mengikat penerapan pasal-pasal tindak pidana yang tercantum dalam buku 2 dan buku 3 KUHP yang diatur di luar KUHP sepanjang tidak ditemukan pada pasal 103 KUHP. Dalam konteks akademik, memang sebaiknya hukum pidana memiliki kesatuan asas yang dapat dipraktikkan kepada seluruh aturan hukum pidana. Namun, ternyata dalam perkembangan harus ada aturan khusus yang kemudian menyimpangi atau mengecualikan asas-asas hukum pidana umum, karena kebutuhan yang mengharuskan demikian. Namun penyimpangan tersebut tetap harus didasari oleh landasan atau pertimbangan yang cukup. Tidak semata-mata hanya berdasarkan kehendak pembentukan undang-undang saja. Bambang Purnomo dalam bukunya yang berjudul Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana menjelaskan fenomena kemunculan beberapa peraturan hukum pidana di luar hukum pidana kodifikasi di Indonesia tersebut. Walaupun tidak menjelaskan mengenai konstruksi teoritik atau bahkan filosofis dari konsep hukum penyimpangan. Namun setidaknya titik pijatnya berawal dari adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum penyimpangan menurutnya diartikan sebagai paradigma yang mengorientasikan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Yang dalam kepustakaan ilmu pengetahuan dikenal sebagai hukum eksepsional. Penyimpangan yang dimaksud di sini adalah terkait dengan norma dalam buku 1 KUHP tentang asas-asas penerapan pasal-pasal tindak pidana. Dalam pandangan lain disebut, menyimpangi hukum pidana material yang merupakan salah satu ciri hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus mempunyai ciri mengatur hukum pidana material dan formal yang berada di luar hukum kodifikasi, dengan memuat norma, sanksi, dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dari anasir-anasir kejahatan yang konvensional. Sementara menurut Utrecht dan Pompey, kebutuhan terhadap hukum pidana khusus untuk mengatur beberapa subjek hukum atau perubahan pidana khusus, dan oleh sebab itu memuat ketentuan dan asas yang menyimpan dari peraturan hukum pidana umum. Misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, dan hukum pidana politik. Dari pandangan tersebut maka jelas suatu penyimpangan tertentu terhadap materi formal dan material dalam hukum pidana khusus membuatnya berada di luar KUHP. Kodifikasi bukanlah suatu hal yang tanpa cacat, karena pada dasarnya waktu terus berputar dan menimbulkan suatu pertumbuhan pemikiran dalam masyarakat. Masalah-masalah baru bermunculan yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, yang menimbulkan tumbuhnya filsafat baru dalam kehidupan masyarakat. Beberapa sarjana yang mengkritik sistem kodifikasi
misalnya datang dari Savigny dan Paul Scholten, yang mana pada intinya menyatakan bahwa undang-undang tidaklah mungkin sempurna memuat ketentuan yang diharapkan karena kesukaraan teknis perumusan, pengaruh kepentingan yang bersifat politis pada penyusunan, mengabstrakkan norma-norma yang sudah ada dalam hukum. Artinya kodifikasi tidak menjawab persoalan kompleksitas kejahatan yang muncul dalam masyarakat yang selalu berkembang. Tidak mungkin kejahatan yang baru muncul kemudian dipaksa masuk dalam kodifikasi mengikuti asas yang ada di dalamnya. Namun demikian, adanya penyimpangan dalam hukum pidana khusus tidak juga bisa serampangan. Ia harus memiliki landasan dan sejumlah persyaratan yang ketat. Dalam hal ini misalnya, Dr. Lobby Lockman menyatakan bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus haruslah mempunyai alasan yang memadai dan haruslah masih dalam suatu rangkaian sistematis asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana umum. Lalu kemudian menekankan bahwa harus benar diperhatikan keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dari adanya penyimpangan-penyimpangan asas-asas hukum pidana umum tersebut. Adapun jumlah kriteria dalam hal pembentukan hukum pidana khusus yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan boleh dilakukan karena bila dipergunakan asas yang lama. Bila digunakan asas yang lama justru akan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Kedua, untuk kepentingan kemudahan pembuktian. Ketiga, jika dimasukkan dalam kodifikasi maka akan mengacaukan atau merusak sistem kodifikasi tersebut. Keempat, suatu perbuatan dalam undang-undang tersebut untuk mengatur atau suatu keadilan tertentu, yaitu keadaan darurat dengan catatan apabila kondisi darurat sudah dilalui hukum pidana khusus seketika tidak dapat diperlakukan lagi. Ketatnya kriteria dalam merumuskan hukum pidana khusus menandakan bahwa pada dasarnya hukum pidana yang utama tetaplah kodifikasi. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om.